warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pengawas Pemilu, bertemu lagi dalam program Bawaslu dalam Sepekan. Seperti biasa, program ini menyampaikan informasi-informasi yang dilakukan Bawaslu Republik Indonesia satu pekan yang bersumber dari bawaslu.go.id. Pekan ini, saya Olis bersama rekan saya, Samani, akan menyampaikan berita pilihan Bawaslu Republik Indonesia. Untuk yang pertama, Senin 20 Juli 2020, Bawaslu bersama Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung menandatangani peraturan bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau biasa disebut Sentra Gakumdu untuk Pilkada 2020. Ketua Bawaslu Abhan berharap hal ini dapat menjadi langkah awal dalam menegakkan keadilan dalam ajang peserta demokrasi di tahun ini. Abhan menyebutkan Bawaslu akan berperan multifungsi, walaupun tetap bekerja bersama kepolisian dan kejaksaan. Menurutnya, hal ini merupakan tugas dan fungsi Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran pilkada sehingga jalur penegakan hukum menjadi pilihan terakhir. Untuk selanjutnya, Senin 20 Juli 2020, Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dan Kejaksaan Agung akan kerahkan jajaran terbaiknya dalam jajaran Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu. Hal tersebut dikatakan oleh Kapolri Jenderal Idham Aziz dan Jaksa Agung Burhanuddin dalam acara penandatanganan peraturan bersama Sentra Gakumdu bersama Ketua Bawaslu Abhan untuk mengawal Pilkada serentak 2020 di Gedung Bawaslu. Selasa 21 Juli 2020, anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin ingin pengawasan netralitas aparatur sipil negara atau biasa disebut ASN di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada Pilkada serentak 2020 lebih ketat. Pasalnya, netralitas ASN menjadi hal yang paling rawan. Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi menambahkan pada 2019 lalu terdapat beberapa ASN Kabupaten Pandeglang yang terlibat telah mendapatkan teguran dari KSN. Dirinya tidak ingin hal serupa terulang kembali pada pesta demokrasi yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti. Selasa 21 Juli 2020, Kementerian Kesehatan Kemenkes mendukung dan bekerja sama dengan Bawaslu dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat. Dukungan ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di kantor Bawaslu Jalan MH Tamrin Menteng, Jakarta. Dalam nota kesepahaman, bentuk kerjasamanya yaitu Kemenkes membuat kebijakan yang mendukung terjaminnya perlindungan kesehatan bagi anggota dan sekretariat Panwaslu Kecamatan, anggota Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan pengawas TPS dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Lalu, Kemenkes juga bakal memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi para Panwaslu ad-hoc. Kamis 23 Juli 2020, Bawaslu kembali menerima predikat opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP atau Laporan Keuangan tahun 2019. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan 5 tahun berturut-turut dengan baik. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara baik. Sahabat Bawaslu, itulah tadi berita pilihan Bawaslu dalam sepekan. Jadi tahu dong kerja-kerjanya Bawaslu. Sampai ketemu lagi bersama kita di pekan depan. Yuk menjadi pelopor dalam pengawasan dan sukseskan Pilkada 2020. Berani bersama Bawaslu, awasi Pilkada tanpa ragu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.